Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman pada video saya sebelumnya, yaitu yang berjudul hasil belajar sebagai objek penilaian. Ada beberapa pertanyaan yang diantaranya adalah contoh instrumennya bagaimana. Contoh instrumen penilaian dari kompetensi sikap atau afektif, kognitif, dan keterampilan. Contoh instrumennya berikut ini kami tampilkan. Ada beberapa. Ada instrumen observasi, jurnal penilaian diri, dan penilaian antar teman untuk aspek afektif. Kemudian pada aspek kognitif ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Dan pada kompetensi keterampilan yaitu dapat menggunakan tes praktek, proyek, dan portofolio. Dengan pertanyaan bagaimana prosesnya untuk sampai kepada penilaian itu sendiri. Jadi saya akan menampilkan contoh dari RPP yang nanti akan digunakan untuk juga mendapatkan penilaian dari ketiga aspek tersebut. Jadi yang pertama, kita harus merumuskan dulu indikator pencapaian kompetensi. Dari mana indikator tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, indikator itu mengacu juga pada kompetensi dasar, dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang sudah saya jelaskan kemarin pada video sebelumnya. Ada kata kerja yang dapat digunakan pada masing-masing aspek. Kata kerja itu kemudian digunakan untuk mengukur ketercapaian atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi dari mana? Apa yang dapat diukur? Apa yang dapat dilihat? Itulah diambil dari kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional itu memperjelas dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi itulah fungsi dari kata kerja operasional yang digunakan di dalam indikator. Dari kata kerja tersebut maka dapat disusunlah instrumen-instrumen penilaian yang sesuai dengan kata kerja tersebut. Misalnya membaca, berarti ada rubrik untuk membaca nanti instrumen penilaiannya seperti itu. Jadi itu adalah proses untuk memperoleh nilai itu sendiri. Jadi dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi, maka pembelajaran tersebut akan lebih konkret, lebih dapat diukur. Dengan begitu maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan konkret, sehingga apa yang diukur nanti akan mendapatkan nilai dari pengukuran atau penilaian tersebut. Bagaimana
dengan afektif. Nah, afektif di sini seperti yang saya contohkan sebelumnya, ada beberapa instrumen ya. Jadi ada beberapa instrumen, ada observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman, dan ada beberapa yang lain yang tidak saya sebutkan. Jadi jika di dalam rapot misalnya, bagaimana kita untuk memanfaatkan penilaian tersebut, apakah cukup banyak, cukup baik, dan cukup baik saja. Nah, itu dilihat dari perkembangannya. Jadi juga secara autentik ya. Jadi autentik itu dalam hal di dalam pembelajaran guru juga melakukan pengamatan, observasi, atau tadi ada instrumen penilaian observasi. Nah, dari instrumen penilaian tersebut maka akan diketahui. Jadi dalam instrumen tersebut tidak dituliskan seluruhnya. Jadi tidak dituliskan seluruhnya, hanya yang perlu bimbingan atau yang sudah sangat baik. Nah, jadi hanya itulah yang dideskripsikan sehingga tidak memberatkan guru dan dapat dimanfaatkan juga hasil penilaian itu oleh baik orang tua ataupun oleh guru di tingkat selanjutnya, agar dapat memahami atau mengidentifikasi dari peserta didik itu sendiri. Bagi guru, kalau bagi orang tua ya, dan memperbaiki di lingkungan keluarga. Nah, itu tadi. Nah, skala penilaian afektifnya itu dapat menggunakan instrumen-instrumen yang sudah kita lihat bersama sebelumnya, dan cara penilaiannya juga sudah kita ketahui bersama. Nah, terus bagaimana hubungan dari ketiga aspek tersebut dalam deskripsi hasil belajar? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kurikulum 2013 ini memang menekankan tidak hanya pada aspek kognitif ya, tidak hanya pada aspek kognitif. Jadi ketiga-tiganya itu memiliki peran yang penting untuk mencapai tujuan dari kurikulum secara umum ya. Untuk hasil belajar, deskripsi pada hasil belajar, maka itu juga akan dicantumkan di dalam laporan hasil belajar siswa. Jadi dapat dimanfaatkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi oleh guru maupun dari orang tua sendiri. Nah, tentu pasti semuanya adalah satu kesatuan dan saling berhubungan ya. Jadi tidak dapat dipisahkan untuk mengoptimalkan potensi dari peserta didik itu sendiri. Mungkin sekiranya itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan teman-teman. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.